Ardhito Pramono. Gila, kita lama banget terakhir ketemu kapan ya? Yang ada di display picture WhatsApp lu sih sebenarnya. Oh iya, display. Oh iya, WhatsApp itu ya? Masih kan? Ini kalau misalnya kalian sadar nih anak lama, dulu kita pernah ngevlog di Samosir. Samosir. Terus kalau misalnya lo buka video Samosir gue yang sekarang, itu requestnya di komen terbarunya kayak ajak lagi dong, ajak lagi dong, ajak lagi gitu. Banyak banget yang minta gue ngobrol sama lo. Gila, ini pas gue lagi ajak, kenapa pas lo lagi bermasalah? Lo kenapa tau? Coba cerita dikit lo lagi kenapa tau? Gini, sebenarnya gue juga kaget gitu ya. Di Twitter ternyata gue trending kemarin. Kemarin lo trending. Nah ini bentar gue cerita dikit nih. Gue buka Twitter, trending Ardhito. Terus di bawahnya Sange. Ardhito Sange, lo ngapain? Jadi dulu 10 tahun yang lalu, 14 tahun gue nggak punya ruang untuk bisa ngomong apapun gitu. Karena dulu gue juga dibully kan. Jadi kayak gue jadiin Twitter itu adalah ruang bebas aja untuk bisa ngomong apapun yang ada di pikiran gue. Dan gue jadiin Twitter itu ya sebagai platform itu. Sebagaimana anak umur 14 tahun lainnya ya? 14 tahun cuy, bayangin aja gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba ada satu account deh kayaknya yang niat banget gitu stalk gue sampai tahun 2010. Anonim nggak atau orang beneran? Orang bener. Kayaknya second account gitu deh. Oke, terus habis itu tiba-tiba dia nge-retweet dan capture semua tweet gue yang gitu deh. gue baca sih, boleh gue masukin nggak ke sini? Boleh. Oke, jadi ini tweetnya. Itu lo posisinya lagi di mana itu? Gini. Jadi dulu gue 14 tahun sempat ada kejadian gue di sexual harassment in public. Gue lagi di kereta, terus habis itu ada seorang bapak-bapak gitu. Ini pas lo di Sydney kan? Bukan di Indonesia kan? Bukan. Oke. Terus habis itu dia tiba-tiba, gue lagi megang gini, lagi diri, terus tiba-tiba dia megang tangan gue. Terus dia ngeliatin gue, terus dia kayak ngalis gitu hasilnya kayak gitu. Gue serasanya itu kayak gue sangat dilecehkan. Itu lo kelas berapa itu? Gue lagi foundation mau ke kuliah sih. Oh berarti udah SMA itu udah ya? SMA. Oke. Terus habis itu akhirnya gue kayak anjir nih. Ya udahlah keluar kata-kata kasar gue yang itu gitu. Yang di situ gue bilang, ya umur 14 tahun cuy gitu. Lo kalau dijadiin kayak gitu, ada kejadian kayak gitu, nobody knows you anyway. Lo kan, gue sih pada saat itu melakukan itu gitu. Terus ada beberapa tweet yang ngebuat gue disebelin sama beberapa community, katanya gue homophobe. Ya. Gue sebel karena yang recehin gue itu adalah bapak-bapak gitu. Kalau yang ngalis terus kayak gini cewek cantik kayak gue gak ada tweet juga, ngerti gak? Tapi lucu itu di tweetnya kan juga lo sempet bilang I'm gay atau apa gitu. Itu gue dibajak. Oh iya zaman dulu kayak bajak gue. Oh iya. Jadi kayak ada temen gue gitu kan, terus emang iseng dan ya gimana sih, gue tinggal bareng juga. Kalau itu gue bisa relate sih, soalnya kan zaman dulu kalau kalian ngerasain zaman BlackBerry Messenger, ya kan yang sering ngebajak zaman Twitter, itu lo dibajak? Gue dibajak. Oke, dan terus kayak I don't really bother karena kayak ya udah sih siapa yang pengen lihat tweet gue, dan kayak gue anggap itu lucu-lucuan aja gitu. Jadi pas sudah sekarang tahun 2020 masyarakat Twitter makin pinter dan makin ganas gitu dalam social media, ya semakin terlihat kalau gue adalah orang yang sangat homophobe, gue adalah orang yang sangat goblok gitu kan, rasis gitu. Tapi ya gue ada video klarifikasi di mana gue kasih reasonable excuse gitu. Apa what motivates me to do so 14 tahun gue anyway gitu. Jadi ya banyak orang bilang minta maaf gitu ya. Gue minta maaf dengan tweet gue di tahun segitu gitu. Tapi kan pasti lo kan udah jadi musisi nih sekarang ya. Pasti di sekitar lo, pasti circle lo adalah orang-orang teman-teman lo yang gay. Ya. Mereka gimana pas masalah ini muncul? Semua orang WhatsApp gue, is that me? Yang lo tweet fat gay with aviator glasses, is that me? Terus gue bilang, yes babe, that's you. Tapi lo gak pernah bermasalah kan? Gak pernah, karena dude gay, gue suka, gue bukan gimana, gue open banget sama LGBTQ&A. Gue sempat 2 tahun juga gitu tinggal bareng sama gay couple. It doesn't make me gay gitu. I'm totally straight, gue punya pacar, udah jalan 4 tahun, hampir 4 tahun sekarang gitu. Terus 2 tahun gue tinggal sama gay couple, ngebuat gue ngerasa kayak, oh this is a new world gitu. Gue bisa mengekspresikan apa yang ada di kepala gue aja gitu. Kalau teman-teman lo yang Chinese ngerasa keserang nggak? Iya, banyak juga yang kayak, ya ngerti gak sih, jadi canggung gitu ngomong sama gue. Tapi jadi, ada yang beneran sampai marah kayak yang, kalau gitu sih najis lo yang kayak gitu? Enggak sih, alhamdulillah. Karena apa ya, gue kasih, karena kejadian itu kan ada reasonnya. Iya.
kenapa gue nge-tweet kayak gitu, dan pada 14 tahun juga gue belum tahu tata krama dan norma-norma ya gitu. Nah, tapi itu problemnya nggak stop sampai situ doang. Habis kelar yang masalah gay, masalah yang Chinese, lo diserang lagi karena beauty privilege. Beauty privilege, betul. Menurut lo gimana? Jadi buat yang nggak ngikutin, ini mungkin karena ceritanya keulang kali ya. Terakhir main Jeffrey Nicole. Yeah. Yang habis Thank you so much Jeffrey Nicole. You put your ass on me, bro. Thank you. Jeffrey habis yang kasus narkoba, banyak yang belain tuh cewek-cewek. Terus ada circle yang kesel karena kayak mentang-mentang dia ganteng dia dibelain gitu. Lo kemarin dibully tapi banyak banget yang belain lo juga. Alhamdulillah. Dan lo oleh beberapa circle lo juga diomongin karena Dito ganteng gitu kan. Menurut lo bener nggak kayak gitu? Kayak orang cantik, orang ganteng selalu aman gitu hidupnya? Menurut gue beauty privilege for some people does exist gitu. Karena mungkin idolnya mereka adalah orang-orang Korea. Orang idolnya mereka adalah orang-orang yang nggak punya kelemahan gitu. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa ganteng. Tapi menurut gue gini, pertama kali gue masuk musik dari gue kantoran, gue nggak pernah jual tampang gue gitu. Gue jual karya gue, dan gue juga dulu selalu sebel sama label gue kalau misalnya label gue bilang kayak udah video klip muka lo aja gitu. Gue nggak pernah mau gitu, karena emang ya udah gitu, kita diciptakan Tuhan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Gue juga punya kekurangan kali, Jeffrey Nicole juga punya kekurangan gitu. Lu juga punya kekurangan gitu. Lu juga yang nonton pasti punya kekurangan gitu. Jadi kalau ditanya beauty privilege exist, tergantung opini masing-masing sih. Karena gue ngeliat di komen-komen lo juga kan pasti banyak cewek-cewek yang Dito ganteng banget, yang bla 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 yang kayak gitu, catcalling gitu. Itu kalau misalnya kita cowok yang komen kayak gitu ke cewek, itu pasti kita udah kacau kan, udah kasus kan. Cuman kan lo cowok digituin, dan gue berkali-kali ngeliat lo ngebalas, lo malah ngatain orang yang muji-muji lo kayak gitu. Karena emang lo nggak suka digituin ya. Gue nggak suka dijadiin sebuah objek gitu. Karena kayak gue ngerasa kayak anjing, gue kayak binatang lah. Lagi di mana terus difoto-fotoin kayak I'm not even a human gitu. Jadi gue rada kurang sukanya karena bukannya gue nggak bersyukur ya dibilang ganteng gitu deh. Ini cowok-cowok yang nonton lo kayak yang bangsat sih Dito ya. Wah makin benci so ganteng lo anjing, makin ya, benci gitu. Gue gitu. Tapi kayak maksud gue gini, buat lo yang sekarang mungkin makin benci sama gue, jangan. Karena gue nggak sejahat itu gitu. Bukan karena gue seorang musisi dan sekarang disorot di Twitter gara-gara tweet lama gue adalah orang biasa kayak lo juga gitu. Gue naik ojek online juga kok gitu. Gue naik MRT juga. Lo happy gak sih tapi dengan kasus ini? Enggak juga. Beban cuy pikiran ternyata. Tapi kan di sisi lain kan nama lo makin gede dong. Iya sih, tapi nggak yang sesuai gue ekspektasikan gitu. Ini lucu sih Ref, karena dari kasus ini banyak orang yang juga tahu lagu gue juga gitu. Banyak yang baru tahu. Terus banyak yang bilang, kok malah ngerembet ke jazz gitu, ke genre yang gue mainin sekarang. Ada apa dengan jazz? Jadi dikatain atau Jadi apa? dikatain gitu. Karena gue bilang kan itu meribetkan gue kalau misalnya gue harus ngurusin urusan orang. Urusan gue adalah, tujuan gue dari awal adalah bikin jazz didengerin sama anak muda lagi gitu. Karena dari dulu kan jazz emang musik rakyat gitu. Terus banyak juga yang komen akhirnya bilang, jangan bawa-bawa nama jazz deh, lagu lo aja nggak jazz banget. Itu gitu. dari komunitas jazz? Enggak. Pendengar jazz doang? Banyak komunitas indie juga masuk. Terus ada kayak satu female models yang cantik banget, dia bilang kayak, please jangan bawa-bawa jazz gitu, lagu lu tuh jauh banget dari jazz. Oke. Jadi kayak gue tahu sekarang kalau misalnya hidup lo mau damai di Twitter, lo nggak boleh berkata kasar, lo nggak boleh ngomong harus jazz. terlihat sempurna ya? Harus terlihat sempurna gitu. Perlakuan fans lo yang paling ngaco apa toh? Alhamdulillah sih nggak ada ya. Nggak ada yang over banget ngapain Nggak ada gitu? yang over banget gitu. Karena gue dari dulu emang nggak acknowledge, educate. Kalau misalnya musik gue untuk didengarkan gitu. Bukan gue sebagai sosok untuk laku kagumi. Tapi musik gue heals you, itu more than enough for me. Tapi lo seneng gak sih sekarang terkenal? Setiap gue tuh sampai beli vitamin tidur biar gue bisa tidur lebih nyaman. Karena setelah beberapa kejadian gitu di Twitter, terus habis itu banyak orang juga yang ngedis gue, banyak orang juga suka sama lagu gue. Gue nggak bisa tidur lebih dari 6 jam. Kenapa? Kebangun terus. Dan gue ngobrol sama professionals gitu, katanya ya lo terlalu banyak pikiran aja gitu. Cewek lo gimana? Cewek gue sih kayak, untungnya dia kalau misalnya ada masalah dia selalu support. Dia ikutan dibully nggak? Biasanya kan kalau ada cowok ganteng punya cewek gitu, untungnya enggak. idolanya, dia nggak dibully? Untungnya enggak. Karena kalau bisa lo cari juga kayak di Instagram gue jarang banget muka cewek gue ada gue post. Iya. Gue menjauhkan dia dari kehidupan gue sih sebenarnya. Tok, ini kan kalau dulu kan musisi kan
zaman TV ya. Kita ngobrolin zaman dulu, mereka yang ngejaga banget attitude-nya, yang kelihatan sempurna lah, kelihatan baik-baik. Kalau sekarang kan kayak udah berubah nih, kayak Danila dengan tato-tatonya dan santai banget minum, mabuk segala macam. Kayak lo juga bikin video sambil ngerokok. Bedanya apa sih menurut lo yang dulu sama yang sekarang? Yang dulu dan sekarang mungkin pendengar dan pengamat musiknya lebih wide ya, lebih luas gitu. Karena dari digital activation yang dilakukan sama musisi juga kebanyakan ya tadi gue bilang acknowledging orang yang dengerin musik dan ngefans sama idolanya. Kayak G-Dragon kemarin kita lihat videonya, dia sempat ngerokok dan minum alkohol di klub gitu. Gue kaget banget sih. Gue kaget banget di situ karena nggak pernah kejadian sebelumnya. Jadi era dan zaman udah mulai berkembang, orang juga udah bisa ngelihat yang mana fake, yang mana dipaksa, yang mana ya udah genuine lo aja gitu. Jadi we're just human after all. Pasar musik sekarang gimana kan? Dulu kan kayaknya dulu sulit banget kalau misalnya musisi Indonesia ngeluarin lagu full English. Sekarang kayak udah banyak banget semuanya udah ngeluarin lagu English. Udah aman ya pasarnya, udah aman sekarang? Pasarnya sih udah aman dan udah range-nya udah gila, luas banget. Udah keterima ya mereka ya? Udah keterima. Lo tau lah gimana dulu gue. Dulu gue ngepromosin lagu gue di YouTube dan gak ada yang denger gitu. Thanks to Arif Muhammad gitu. Masuk vlognya terus ada yang dengerin. Itu pas zaman kita di Danau Toba itu kita tahun 2016 ya kalau nggak salah ya. Dulu gue nge-eloin lo. Itu pertama kali gue ketemu Dito. Dia kerja sebagaimana manusia pada umumnya. Waktu itu dia nge-helloin gue waktu itu kita lagi ada acara di Medan ya. Ketemu Pak Presiden segala macam. Keren. Itu tapi gue udah punya feeling sih. Gue waktu itu ngobrol karena manajer gue kan, yang kan kita berdua waktu itu kan. Setelah malamnya yang kita party. setelah yang malam itu makan ikan apa tuh lupa gue nggak tahu. Itu goblok banget malam itu. Gue bilang sama manajer gue yakin someday ini Dito bakalan terkenal. Waktu itu ada salsa juga, salsa bila ada ya? Ada salsa. Nah waktu itu gue ngobrol, ini kayaknya pasti someday si Dito bakal terkenal deh. Makanya waktu itu kan gue ajakin ngevlognya sekalian yang di Toba kan. Terus gue ngajakin Dito ngevlog. Setelah 4 tahun kemudian 3 tahun kemudian lah, tahun lalu baru lo mulai lagu lo naik segala macem. Yang paling berubah apa toh? Sebenarnya dari proses gue ketemu lo gitu, gue bekerja di sebuah perusahaan itu dan proses menuju ke sininya tuh berdarah-darah gila sih. Iya, gue lihat sih ya. Iya kan, dan kita follow-followan gitu di Instagram berdarah-darah banget, kayak gue ngeyakinin publik kalau misalnya musik gue juga layak untuk didengar gitu. Sampai akhirnya yang belum pernah gue share, gue sempet ada, gue sering banget di sexual harassment. Karena lo ganteng. Itu privilege. Lo harusnya itu privilege, lo seneng dong harusnya. Iya, tapi nggak seneng di sexual harass sih gue. Paling parah emang diapain? Lo diapain? Sama om-om atau tante-tante nih? Om-om. Banyakan om-om ya? Market gue om-om banget. Oh, market lo tuh om-om banget ya? Gitu, jadi kayak banyak banget kayak permasalahan di dunia industri yang sempet bikin gue ngedown mampus gitu. Salah satunya gue sering di sexual harass gitu. Terus hancur banget pada saat itu. Gue bikin lagu akhirnya gue bisa masuk label. Sekarang prosesnya nggak segitu gampangnya, nggak secepat gue trending di Twitter. Kalau misalnya gue suruh pilih 2 nih toh, lo lebih pengen terkenal atau banyak uang? Banyak uang gue. Realistis aja sih. Iya sih. Oke, ini pertanyaan lanjutan. Lo lebih pengen banyak uang atau bahagia? Oh my god, happy ya. Percuma ya banyak uang kalau nggak happy juga ya. Tapi sekarang lo happy nggak? Gue lagi nggak ada duit tapi gue happy. Gimana ceritanya lo nggak ada duit? Film lo pecah banget dong kemarin. Tawaran banyak dong. Tawaran belum. Tawaran belum karena gue juga pengen fokus di musik dan pengen ngeluarin album kan. Jadi kayak ya udah gue sekarang menjadi seorang pengamen antara gigs ke gigs. Gue kan nonton ya film lo yang kemarin ya. Dia nggak lagi acting sih, dia sebangsat itu sih. itu Kale justru lo tidak menyesuaikan karakter, Kale menyesuaikan sama lo ya, brengseknya. Menyesuaikan sama gue. Banyak sih pelajaran yang bisa gue ambil dari Kale sih sebenarnya. Enggak sih, enggak ya. Kale rusak gara-gara lo kayaknya. Tapi Kale nggak mungkin nge-tweet itu dong. Ini lo kalau disuruh pilih nanti akhirnya tiba-tiba nih, let's say tawaran film jadi banyak. Antara film dan musik ya. Gue tetap musik sih. Tetap musik gue, karena musik adalah sebuah bahasa yang gue nggak tahu namanya apa. Somehow gue bisa relate aja gitu ke orang banyak. Kayak lagu gue yang ada di film gitu, itu bener-bener jeritan hati gue di saat gue depres banget gitu. Di saat orang-orang nggak ada yang bisa bantuin gue, cuma nyokap dan Tuhan yang bantuin gue. Dan akhirnya gue bandel banget dan gue tahu ujung-ujungnya
yang bisa bantuin gue ya nyokap dan Tuhan. Terus gara-gara yang masalah kemarin itu tuh berpengaruh nggak ke karir lo? Enggak sih, kemarin gue manggung di Jogja, alhamdulillah animonya gokil sih. Mungkin beberapa orang aja yang gencar banget gitu ya di balik gadgetnya dia untuk nge-hate gue, tapi beberapa orang juga memaafkan sih. Mimpi lo apa sih? Mimpi gede lo di dunia musisi? Mimpi gede gue di dunia musisi sebenarnya kemarin udah sempat kejadian gitu. Gue dapet AMI Awards jazz vokal terbaik gitu ya, lagu gue sendiri alhamdulillah. Yang paling gue pengenin sebenarnya nyanyi jazz bahasa Indonesia sih, dan bisa relate sama orang banyak. Udah lo bikin? Belum lagi. Tapi baru single ya? Baru single. Album rencananya gimana? Gue kemarin udah album, terus sekarang mau ngeluarin album lagi. Oke, tadi kan gue ngepost foto kita, terus gue ngumpulin pertanyaan. Ini udah ada beberapa, kita jawabin dulu ya Toh ya. Boleh. Ini cewek semua loh yang komen. Oh, wow. Tidak membuktikan yang om-om yang lo bilang tadi nggak ada yang masuk loh di sini. Dia lebih ini offline. Kalau ketemu langsung kali ya offline. Lebih offline. Oke, pertanyaan pertama dari Jasmine Hapsari. Yeah. Kardito pernah ngerasain ditolak nggak? Pernah banget gue ngerasain ditolak. Ini ditolak dalam kehidupan atau ditolak cewek nih Toh? Dua-duanya lagi. Ditolak masuk label, dulu gue udah hopeless banget, terus gue yang kayak harus nyari duit nih gitu. Masuk label ditolak, terus habis itu masuk manajemen Aussie ditolak, katanya gue Asia. Terus habis itu malah lo yang kena rasis ya? Iya anjing. Terus habis itu mungkin jeritan suara gue umur 14 tahun karena itu, karena gue dirasisin juga. Oke. Jadi dulu, ini cerita dikit ya, dulu gue sempet kuliah gitu, terus guru gue tuh Arab gitu. Gue kira doi muslim nih gitu kan, terus gue pengen nanya 4 sholat gimana. Terus dia ternyata sensi gitu, gue tanya kayak gitu, kayak gue gak tau, I don't even know man. Terus habis itu kayak gue dia ngerasa lo rasis gara-gara di Arab. Iya. Oke. Terus gue gak dilulusin mata kuliah dia. Serius? Iya, gue sebel banget sama orang itu. Tapi di luar sering banget kayak gitu ya? Iya. Oke, ditolak cewek. Oke. Ditolak cewek pernah juga. Dulu kakak kelas gue di SMA ternama lah gitu. Terus gue nembak dia bilang gue cuman ibarat kayak adik-adikannya dia aja gitu. Itu udah gitu doang? Itu motivasi gue untuk bisa jadi kurus sebenarnya. Oh, itu pas lo masih gendut waktu itu? Oke, terus? Ditolak langsung, gue kurusin badan, udah deh, masih ditolak. Tapi gue tahu sih beberapa mantannya dia itu sih cakep-cakep sih. Dan ganteng-ganteng gitu. Pokoknya ganteng. Ini yang gue pilih sendiri nih, bentar-bentar. Tadi gue capture, karena kemarin orang yang sama duduk di kursi lo, Toh. Oke. Pertanyaan dari Art Life Photo, bener gak sih pernah deket atau pacaran sama Anya Geraldine? Enggak pernah. Lo ada apaan sih sebenarnya? Soalnya pas gue lagi sama Anya, dia nanya, ada yang nanya juga, ada apa dengan Dito? Wow. Lo, kalian ngapain sih? Kalian ngapain sih? Enggak, jadi kita tuh satu lingkungan aja gitu. Jadi sahabat gue tuh mantannya Anya pas SMP. Terus kita nggak pernah kenal sampai akhirnya dia terkenal gitu. Terus gue jadi musisi, baru deh kenalan di situ. Padahal udah tahu-tahuan sejak SMP kali ya. Oke. Sejak SMP. Udah kenalan doang? Kenalan doang. Yakin lo? Yakin gue. Yakin. Ini kamera gue matiin dulu. Yakin gue nggak ada apa-apa sama Anya. Oke. Itu semoga menjawab pertanyaan kalian ya, karena pas gue lagi sama Anya nanyain lu, lagi sama lu nanyain Anya. Aduh. Apa ini pertanda? Cewek lo nonton lo ntar. Oh iya, sorry Jayan. Dari Banu Zain, pertanyaan buat Ardito. Punya banyak berapa mantan sampai sekarang? Mantan gue nggak banyak, mantan gue cuma 4. Cem-ceman yang banyak. Cem-cemannya banyak, cem-ceman yang nggak jadi banyak. Cuman mantan gue yang genuine gitu cuma 4. Cuma 4 ya? Oke. Nggak usah gue sebutin kan siapa aja kan? Nggak usah. Ntar gue masukin aja fotonya. Sialan. Ini agak serius nih. Yudeh, ada kesulitan nggak pas main NKCTHI? Ini film pertama lo juga kan? Iya, film pertama gue. Kesulitannya adalah dimana gue harus nge-translate semua bahasanya Kale masuk ke dalam screen gitu. Terus habis itu bisa diterima sama orang yang nonton sih. Gue rasa harusnya lo nggak kesulitan sih. Karena Kale itu gue. Karena Kale itu lo kan. Iya, jadi kayak beberapa scene yang kayak mungkin bedanya Kale dan gue, Kale lebih wise aja kali, lebih dewasa kali. Kalau yang pertanyaan gue pribadi, gue cuman peduli pengen nanya itu scene ciuman ngulang berapa kali. Itu first take yang dipakai. Oh gitu, tapi mulangnya cuma berapa ya? 14 kali. Itu kayak lo sengaja salah-salahin gitu nggak? Enggak, jadi yang pertama tuh emang udah gue beneran kaget gitu. Okay. Yang dipakai di film nanti kita cerita tentang hari ini, final cut-nya. Yang kedua, ketiga, keempat itu gue udah kelihatannya biasa aja. Akhirnya Mas Angga bilang, yaudah pakai yang pertama aja gitu. Oke. Semoga menjawab pertanyaan kalian. Semoga menjawab ya. ZDN FRR SHBBE, ceritain masa-masa struggle jadi musisi. Wah, struggle, gue bawa gitar lele kemana-mana,
numpang tenar sama vlognya Arif. Suara gue habis pula. Itu lo udah mulai nyanyi belum sih yang pas kita nge-vlog itu? Udah keluarin single tapi ya gue garap sendiri gitu. Gue sempat ngamen di sini. Oke. Di jalanan gitu. Setiap hari gue kira pengamen sana dapatnya banyak gitu, karena gue ngeliat dia nukerin duit bisa sampai $1,000 sehari. Ternyata gue cuma dapat $30 yang gue 300.000 sih di sini. 300.000 di Sydney sih dikit sih, soalnya makan mahal juga di sana kan. Ya. Itu struggle sih. Jerapah gembul. Oke. Gimana rasanya dicium awan? Gemes. Karena abisin itu kayak kita ini pelukan. Kayak ya udah kita butuh those affection aja gitu. Karena ciuman tuh bukan segalanya, guys. Yang segalanya adalah intimacy. Iya. Gitu. Entah apapun lah yang lo bilang intimacy itu lah ya gitu. Pegangan tangannya bisa jadi intimacy. Oke. Next dari Anggintan, kenapa pakai bajunya dimasukin? Jawab serius. Ini pertanyaannya detail banget loh. Dia ngikutin lo banget berarti. Gue udah ngejawab ini di Gofar sebenarnya, tapi itu jawaban goblok ya sebenarnya. Kenapa dimasukin? Karena gue nggak pede sama perut gue sebenarnya. Gue rada gendut ya. Terus habis itu manusia nggak ada yang sempurna, Rif. Perut gue gendut gitu. Jadi gue masukin biar kelihatan kurus. Lo kebanyakan minum sih tuh. Oke, next dari Mafira. Kenapa bisa jadi good boy and fuck boy at the same time? WKWK. Only viewers NKCTHI can relate. Oh, sebenarnya yang dinamakan fuckboy itu apa sih? Ya lu lah. Gini, fuckboy itu kan adalah orang yang kalau dulu bahasa gue player. Kalau fuckboy kan sekarang banget. Fuckboy itu adalah orang yang kayak ke klub terus tiba-tiba dia sendiri pulang bawa cewek. Gue nggak pernah jadi kayak gitu. Karena dia yang dibawa cewek. Atau om-om, jadi tergantung lo mengartikannya. Enggak, jadi kayak gue kalau misalnya pun gue pulang sama cewek, ujung-ujungnya pasti ya kadang-kadang gue anterin pulang, kadang-kadang kita makan dulu, terus kadang-kadang mampir apartemen dulu. Kan bersih gitu. Jadi kayak nggak yang setiap kali gue ini nih gitu, gue kebutuhan seksual gue lagi meluap, gue harus cari mangsa nih. Gue nggak sepredator itu dan nggak sefuckboy itu gitu. Dulu pas yang lo 14 tahun itu lo sangnya akhirnya lo ngapain tuh? Iya, gue karena dulu kan gue nggak punya VPN, terus internet di rumahnya yang gue juga dimatiin kalau malam biar gue nggak melakukan hal yang aneh-aneh katanya. Oke. Gue membayangkan aja. Padahal bisa download ya. Sebenarnya ya. Goblok juga. Zaman dulu udah ada CD sih ya. Oh iya. Ya gue membayangkan aja gitu kakak-kakak kelas gue yang menurut gue. Dari tadi lo beberapa kali lo nyebut kakak kelas lo. Emang ada apa sih dengan lo? Fetish lo emang yang lebih tua? Yang lebih tua ya? Sebenarnya gue suka sama orang yang lebih tua karena lebih mature aja. Oke. Karena selama ini gue dapet yang lebih muda mulu. Panggilan untuk tante-tante di luar sana atau om-om. Aduh jangan, kalau om-om aku takut. Oke, next dari Dita Chu. Kriteria cewek Ardhito itu gimana sih? Yang bisa nenangin gue kalau lagi ada masalah. Lo sering berantem gak kalau pacaran? Sering. Karena gue kan scattered banget gitu. Gue orangnya panikan dan suka kena anxiety attack gitu kan. Cewek yang ideal buat gue adalah di saat gue anxiety attack gitu, gue nggak tahu harus ngapain nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain, itu bisa nenangin gue. Bisa nenangin lo? Ya, nggak perlu cantik, nggak perlu bohai. Yakin lo nggak perlu cantik? Kayaknya mantan lo nggak ada yang jelek deh tau. Iya, selera beda-beda sih. Oke. Selera beda-beda, jadi cantik tuh bisa hilang kapan aja tau. Lo berantem paling parah lo kenapa sih? Berantem paling parah gue salah paham, terus paling parah banget itu karena dulu gue sempet idolain satu orang gitu. Cewek? Oke. Terus habis itu gue jadi kenal sama si sosok idol gue ini gitu. Terus cewek gue jadi kayak, anjing meh, privilege lo sekarang udah gitu lah. Oke. Udah, tapi udah clear. Lo pernah ketahuan ke Gap lagi selingkuh nggak? Alhamdulillah gue gak pernah selingkuh. Nggak pernah selingkuh atau nggak pernah ketahuan? Gue pernah sih selingkuh dulu. Ke Gapnya itu SMP gitu. Gue jalan sama selingkuhan gue. Terus gobloknya gue malah lebih milih selingkuhan gue. Goblok banget ya. Terus lama gak akhirnya? Apa sama selingkuhan gue? Sama selingkuhan lo? Lama juga? Lama. Ini gue sama cewek gue sekarang nih selingkuhan sebenarnya. Oke. Awalnya selingkuhan. Gitu. Dulu gue pacaran sama satu kantor, mungkin lo kenal juga anak marketing. Iya, gue tahu. Terus habis itu gue selingkuh lah sama si cewek gue yang sekarang. Dia cerita sih betapa brengseknya lo sih. Dia cerita, kakaknya cerita ke gue. Iya. Itu kakak dia berdua udah sebel banget sama gue. Cuman membuktikan sekarang gue sama cewek gue udah hampir 4 tahun gitu. Alhamdulillah. Sama mantan-mantan lo masih temenan gak? Hubungan lo masih baik gak?
Mostly enggak lagi. Gue terakhir ketemu yang cewek yang mantan gue terakhir itu dia kerja di salah satu media gitu. Terus yang kayak, wah, lu udah jadi orangnya sekarang, lu juga jadi orangnya gitu ya. Kenapa dulu lo iblis ya? Next, dari Sarah Hayo 96. Ada kepikiran gak Ardhito buat bikin bisnis? Kalau iya mau bisnis apa? Gue pengen belajar dari lu sih. Anjing parah, gokil. Gue kayak, anjing gue bisnis apa? Gue gak tau sih, lo tidak terlihat ingin berbisnis sih. Memang. Dan lo gak cocok juga deh kayaknya. Gitu ya? Lah gue beda kalau di bisnis, gue gagal terus gitu. Lo bagusan jadi fuckboy aja. Mungkin lo bisa bikin bisnis buka tempat pijat toh. Kasur-kasur Palembang gitu kan. Kasih nomor gitu. Pakai laser gitu ya. Anjir. Hapsa Aulia, ada nggak satu kejadian yang nggak bisa dilupain sampai sekarang dan itu berdampak banget ke perubahan diri Ardhito yang sekarang? Kejadian yang ngebuat gue berubah banget itu menerima kenyataan kalau misalnya semua nggak bisa jalan seinginan lo aja gitu. Kayak pasti ada lika-liku. Kayak simpelnya lo minta balikan sama mantan lo terus mantan lo nggak mau gitu kan. Itu ngebuat gue kayak, wah anjir, berarti gue harus cari dreams yang lain nih gitu. Pelarian lo biasanya apa sih kalau misalnya lo lagi ada problem gitu? Piano, main musik. Main musik. Kok keren banget sih, pelarian lo kok keren sih. Keren ya? Iya. Karena gue nggak ngerti lagi gitu kalau misalnya. Ya gue emang suka nongkrong gitu. Cuman makin kesini nongkrong makin mahal. Terus yang ada di rumah gue ya cuman ya piano doang. Jadi kayak gue bikin lagu aja. Lagu itu lo bikin based on apa? Experience atau? Experience yang gue lihat. Gue fantasi bisa. Gue bikin lagu Superstar terinspirasi dari ya Ocarina and the Gang gitu ya. Gue ngelihat gila betapa bahagianya dia di sosial media. Cuman gue yakin banget Superstar kayak gitu malam juga pasti ada titik di mana dia ngerasa sepi gitu. Cuman dia yang bisa ngomong sama diri sendiri gitu. Lagu yang paling lo suka, yang paling deep menurut lo yang mana tuh? Lagu gue Fine Today yang baru keluar buat soundtrack kayak NKCTHI. Cerita di balik lagu itu kenapa? Masa kelam gue dulu, kayak kebandelan gue nongkrong mulu gitu. Terus jadi fuckboy. Itu Nih ya, tadi dia bilang dia bukan fuckboy ya, terus sekarang akhirnya ngaku juga ujung-ujungnya. Kan iya masa muda. Iya. Terus gue banyak banget nyakitin hati orang yang sempat dekat sama gue, partner bisnis gue, partner kerja gue gitu dulu. Kebandelan-kebandelan itu yang ujungnya menyelamatkan gue karena gue dari situ tahu berapa jauh gue udah melangkah gitu. Iya. Gitu. Baik. Jadi pelajaran banget gitu. Lo paling benci kalau fans lo ngapain toh? Paling benci kalau fans gue teriak di tengah gue lagi nyanyi. Tapi teriaknya Ardhito gitu ya. Pas lagi nyanyi. Karena kayak kan gue menyanyi itu untuk kalian nikmati, bukan untuk kalian teriakin gitu. Feel-nya takutnya jadi ini ya, jadi ganggu ya. Tapi untungnya gue gak pernah yang kayak dilempar botol atau apa gitu sih di atas panggung. Kayak dicubit-cubit gitu, dicium gitu. Kalau dicubit gak pernah. Dicium sering. Dicium gue yang minta. Gak pernah ya. Kalau ada yang nyium lo kesel atau senang? Gue sih izin dulu kali ya. Gue mau nyium lo deh gitu. Boleh gitu. Ini gue balik nih, coba kita kayak gitu ke cewek. Iya kan? Bingung gak lo? Iya gak sih? Gue boleh meluk lo gak? Apaan sih lo? Kalau nggak lo ditendang-tendangin tuh. Lanjut dikit lagi atau ya? Lanjut. Nabila Nap 31. Kalau dapat kesempatan ngulang waktu, apa yang ingin diubah di hidup Bang Dito? Apa yang pengen diubah? Gue pengen bisa lebih ngobrol sama bokap gue. Setelah nonton NKCTHI kayaknya penting deh hubungan antara ayah dan anak. Kenapa lo ada daddy issue juga? Bokap gue strict banget aja. Bokap gue strict banget, pendidikannya sangat military banget, dan gue bukan tipe orang yang seperti itu, dan gue membangkang. Salah satu cara gue membangkang ya gue kerja sendiri, nggak ikut bisnisnya dia gitu. Tapi ya kalau bisa mengulang waktu, gue pengen lebih ngobrol ya sama bokap gue, walaupun bokap gue masih ada. Buat orang-orang yang ngedis lo di Twitter atau dimanapun lah, pesan lo apa tau? Terima kasih banyak udah menyebut nama gue terus sampai jadi trending topik. Gue menjadikan ini sebagai pelajaran juga gitu ya. Karena nggak semua, gue belajar dari Ciki Fauzi. Dia nulis lagu judulnya Belukar Dunia, itu ternyata terinspirasi dari Nabi Yusuf cuy. Nabi Yusuf kan katanya ganteng banget nih, gitu. Terus dia bilang gini, ternyata tuh bukan masalah gantengnya toh, ternyata akhlaknya juga. Jadi kayak, lu boleh ganteng, tapi akhlak lo baik juga ya.
gue belajar banget sih dari kejadian ini gitu. Dari dulu gue suka nge-tweet yang kayak coli aja kali gitu kan gitu. Mungkin gue harus benerin akhlak gue juga kali ya gitu di sini. Walaupun gue juga rada-rada gimana ya, gue jadiin pelajaran aja sih. Jadi thank you so much. Terima kasih banyak warga Twitter yang udah ngingetin gue. Gue minta maaf kalau misalnya omongan gue 14 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu nyakitin hati kalian. Cuman gue di situ memang nggak tahu apa-apa, masih kecil dan minoritas juga gitu. Jadi thank you dan terima kasih. Tapi gue yang gue tangkap dari obrolan singkat kita ya, ternyata susah juga jadi orang ganteng ya. Coba belajar sama Nabi Yusuf ya. gue kira kayak, karena kalau cewek, gue selalu ngelihat kalau misalnya lo cewek cantik, lo menang dalam kehidupan. Lo bakal dapetin apapun yang lo mau gitu. Cuman kalau cowok ganteng, gue kira kayak nggak ada cacatnya gitu. Kayak udah kita ganteng enak gitu. Ternyata susah juga lo jadi ganteng itu susah ya. Sulit ya kayak. Gue juga kayak, gue nggak mau ngeklaim diri gue ganteng karena dibilang so ganteng nanti. Oke. Ya tapi ya lo di atas rata-rata lah gitu. Alhamdulillah. Cuman ini kali ya, mungkin kayak lo nggak mau yang orang nilai itu cuman muka lo doang, karena lo ngerasa lo punya value lebih dari cuman face doang gitu ya. Yes, banyak banget yang bisa diekspos sih sebenarnya selain muka gue gitu. Karena gue belajar piano sendiri, gue old soul banget, gue suka lagu tua gitu. Gue pernah kerja dan ngeloin artis juga gitu. Jadi, tapi gak enaknya karena padahal Dito ini main pianonya jago banget loh, maksudnya di atas rata-rata juga. Tapi karena lo ganteng, skill lo yang lain ketutupan semua. jadi kayak cuman ada cowok ganteng karena dia ganteng terkenal. Kesannya jadi kayak gitu kan. Padahal lo berskill juga. Alhamdulillah. Lo mau ngapain kira-kira toh? Kira-kira plan lo ke depannya biar orang tahu value lo sebenarnya itu bukan cuman di muka doang. Gue akan terusin musik gue sih. Gue akan terus berkarya, nggak pernah berhenti. Apapun, gue tahu bakalan banyak banget typhoon yang bakalan nyerang gue gitu. Along the way. Gue akan terus berkarya dan orang-orang yang suka sama lagu gue dan merasa tertolong dari lagu gue juga akan, insya Allah akan terus mendukung sih. Jadi kayak sebesar apapun masalahnya, kalau misalnya lo bisa hadapin dengan tenang dan gak gegabah, pasti akan lewat juga. Oke, Tok, thank you ya. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol. Yuk kita nyari korban, Tok. Padahal kan bini lo Chinese juga ya? Nih, bini gue Chinese mentok. Terus lo dikira benci sama orang Cina? Iya. Lucu juga ya? Lucu juga ya? Jadi kayak, ya kenapa gue harus benci? Gue benci sama bini gue.